Kuningan adalah kota yang berada di Tatar Pasundan, Kabupaten Kuningan. Di kota Kuningan ini memiliki banyak tempat bersejarah yang terkenal. Salah satunya ialah Museum Linggarjati. Gedung tua bergaya kolonial Belanda ini ialah bangunan Museum Linggarjati. Bangunan yang terletak di bagian timur utara kota Kuningan. Bangunan ini menjadi salah satu saksi sejarah sebuah perundingan antara wakil Indonesia dan Belanda. Perkenalkan, nama saya Pak Toto Rudianto, sehari-hari dipanggil Pak Totong. Sejarah dari Gedung Peninggalan Linggarjati ini kita berdasarkan dari keterangan saksi hidup, bahwa dari keterangan beliau pada zaman dahulu, sebelum adanya bangunan seperti ini, dimulai dulu dengan berdirinya sebuah rumah gubuk di lokasi ini pada tahun 1918. Gubuk tersebut ditempati oleh Ibu Jasitem. Selanjutnya pada tahun 1921, Ibu Jasitem diperistri oleh seorang bangsa Belanda. Nama aslinya katanya Tuan Merhan, yang oleh masyarakat sekitar sini beliau dipanggil dengan panggilan Tuan Tersana, karena beliau pemilik Tersana baru, yaitu pabrik gula yang ada di Cirebon. Selanjutnya gubuk tersebut dirombak menjadi rumah semi permanen sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian pada tahun 1930 rumah tersebut dijual, yang membelinya seorang bangsa Belanda. Nama lengkapnya Mr. Jacobus Johannes van Os, yang kemudian dibangun menjadi permanen sebagai tempat tinggal mereka atau tempat kediaman keluarga Van Os. Setelah itu pada tahun 1935 bangunan ini dikontrak oleh seorang bangsa Belanda bernama Theo Hitsker dan dijadikan hotel dengan nama Hotel Roosevelt. Selanjutnya pada waktu penjajahan Jepang sejak tahun 1942, setelah direbut oleh pemerintah pendudukan Jepang, diganti dengan nama Hotel Hokai Ryokan. Kemudian pada tahun 1945 setelahnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, gedung ini diberi nama Hotel Merdeka. Pada tahun 1946 di gedung ini berlangsung peristiwa bersejarah, yaitu perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda yang menghasilkan naskah persetujuan Linggarjati, sehingga sampai saat ini disebut dengan Gedung Perundingan Linggarjati. Kemudian antara tahun 1948 hingga tahun 1950 gedung ini ditempati sebagai markas militer tentara Belanda waktu agresi militer Belanda kedua. Setelahnya dikosongkan oleh tentara Belanda antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1975, gedung ini ditempati sebagai Sekolah Dasar Negeri Linggarjati. Pada tahun 1975 ke sini berkunjung Muhammad Hatta bersama Ibu Syahrir atau namanya Ibu Popi Syahrir. Beliau memberikan pesan bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina. Tetapi usaha Pertamina hanya sampai pada pembangunan gedung sekolah dasar saja. Barulah di tahun 1976 oleh pemerintah gedung ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dan dijadikan sebagai museum memorial sampai saat ini. Nah, terjadinya perundingan Linggarjati tidak bisa lepas dengan latar belakang internasional pada waktu itu. Setelah kalahnya Jepang oleh Sekutu, Jepang menetapkan status quo di Indonesia ini. Dan bangsa Indonesia memanfaatkan situasi tersebut, kondisi tersebut, memanfaatkan kekosongan kekuasaan dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan. Nah, kedatangan Sekutu ke Indonesia memang agak lama juga. Ini memberi waktu kepada bangsa Indonesia. Kedatangan tentara Sekutu atau waktu itu Afnei yang diboncengi oleh tentara Nika Belanda menimbulkan konflik di mana-mana. Salah satunya konflik tersebut yaitu
terjadinya perang di Surabaya. Dahulu pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi perang besar di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari peristiwa tersebut banyak sekali jatuh korban jiwa. Inggris sebagai pimpinan sekutu yang bertanggung jawab atas Asia-nya, salah satunya Indonesia, agar mereka meninggalkan Indonesia ini dengan selesai konflik, ya. Maka Inggris mengutus diplomat, yaitu Sir Archibald Clarke, untuk mengundang tokoh-tokoh kita dengan Belanda untuk menyelesaikan melalui perundingan. Salah satunya itu perundingan di kota Hoogvliet, Belanda. Tetapi dalam perundingan tersebut belum dihasilkan kesepakatan. Sehingga Inggris kembali mengutus diplomat seniornya, Lord Killen, untuk mempertemukan tokoh-tokoh kita dengan Belanda kembali berunding. Dihasilkanlah perjanjian gencatan senjata. Di tanggal 7 Oktober tahun 1946 perjanjian atau ditandatangani perjanjian gencatan senjata. Lalu diadakan perundingan lanjutan, yaitu di Linggajati ini. Di sini adalah atas desaran dari Ibu Maria Ulpah. Karena waktu itu baik Jakarta ataupun Yogyakarta tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya perundingan. Ibu Maria Ulpah adalah seorang anak mantan Bupati Kuningan yang menjabat sebagai Menteri Sosial pertama Republik Indonesia. Beliau menyarankan di Linggajati ini dengan pertimbangan karena di Linggajati di sini ada sebuah tempat peristirahatan, yaitu Hotel Merdeka, yang kiranya layak untuk dijadikan tempat perundingan karena ditunjang dengan hawanya yang sejuk dan nyaman, karena berlokasinya berada di kaki Gunung Cermai, gunung yang tertinggi dan terbesar di Jawa Barat ini. Pendiri juga pemilik awal dari gedung ini adalah seorang bangsa Belanda, yaitu Mr. Jacobus Johannes van Os. Sekarang ini gedung ini milik pemerintah, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, yang sampai saat ini pengawasan pelestariannya masih dari pusat, yaitu BPCB Banten, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Perwakilan dari Republik Indonesia pertama Sultan Syahrir, yang waktu itu sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, dengan anggotanya terdiri dari Susanto Tirto Projo, Adnan Kapougani, dan Muhammad Rum. Delegasi Belanda atau waktu itu Komisi Jenderal dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Profesor Insinyur Schermerhorn, dengan anggotanya terdiri dari Panpol, De Boer, dan Panmuk, dan penengah perundingan dari negara Inggris bernama Lord Killen. Gedung Museum Linggajati, bangunannya memiliki luas sekitar 800 meter persegi ini saksi sejarah sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Gedung ini berisikan peninggalan-peninggalan bersejarah yang terpampang puluhan foto bersejarah saat perundingan itu berlangsung. Bahkan hasil naskah perundingan, dijelaskan pula kamar-kamar yang dipakai anggota delegasi untuk istirahat. Meja replika berlangsungnya perundingan juga dipamerkan lengkap dengan posisi duduk masing-masing delegasi, di mana negara Indonesia diwakilkan oleh Sultan Syahrir, Susanto Tirto Projo, Adnan Kapougani, Muhammad Roem. Sedangkan negara Belanda diwakilkan oleh William Schermerhorn, Hubertus Johannes van Mook, Max van Poel, Everard, dan negara Inggris sebagai penengah diwakilkan oleh Lord Killen. Digambarkan pula saat perundingan berlangsung dengan diaroma. Inilah Gedung Museum Linggajati, saksi sejarah sebuah perundingan yang menentukan nasib bangsa Indonesia.
Makasih ya. Ya, makasih ya. Semoga kita diberi kelancaran. Amin. Semoga Lancar-lancar dah. Supaya lancar dulu. Amin. 1, 2, 3. Makasih ya. Wis. Halo guys. Halo guys. Menurut